Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Adi Prayogi, NIM saya C0D0190025. Saya dari Prodi Perpajakan D3, kelas F Perpajakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik laporan keuangan. Karakteristik laporan keuangan. Laporan keuangan dikatakan relevan jika informasinya yang disajikan dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi penggunaan, yaitu membantu mereka dalam mengevaluasi kejadian masa lalu dan masa kini. Yang kedua, karakteristik laporan keuangan. Kualitas yang penting dalam membuat analisis laporan keuangan adalah memiliki karakteristik laporan keuangan yang dapat dimengerti dan mudah untuk dipahami bagi setiap penggunanya. Untuk maksud ini, penggunaan disumiskan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis. Yang ketiga, karakteristik laporan keuangan. Informasi yang terkadang dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya. Yang keempat, karakteristik laporan keuangan. Laporan keuangan dikatakan andal apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dan tak terikat dengan pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Agar informasi dapat diandalkan, maka informasi harus memenuhi hal sebagai berikut. Yang pertama, penyajian jujur. Dalam penelitian ini dilihat dari pernyataan bahwa informasi yang dihasilkan dapat dipercaya. Yang kedua, laporan keuangan harus substansial, artinya informasi akuntansi yang ada dalam laporan keuangan harus disampaikan sesuai transaksi dan peristiwa lainnya dengan substansial dan relatif ekonomi, bukan hanya bentuk hukumnya. Yang ketiga, laporan keuangan sebagai pertimbangan. Informasi akuntansi yang disajikan harus berguna dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi, karena pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian dalam melakukan perkiraan. Yang keempat, harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, tidak bergantungan pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak ada informasi yang mengutamakan beberapa pihak yang akan merugikan pihak yang memiliki kepentingan yang berlainan. Akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk menetapkan besarnya pajak terutang. Adapun fungsi akuntansi perpajakan selain berfungsi sebagai alat untuk mengetahui besar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, akuntansi perpajakan juga memiliki fungsi lain, yaitu 1. Sebagai dokumentasi perpajakan tahunan yang bisa digunakan untuk perbandingan dan mengetahui riwayat keuangan perusahaan. Yang kedua, sebagai bahan analisis untuk mengetahui besaran pajak yang harus dibayar perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga, sebagai laporan keuangan resmi yang bisa kita paparkan saat ingin mendapatkan investor atau kegiatan publik lainnya. Yang terakhir, strategi menganalisis pajak dan perencanaan di masa depan. Klarifikasi pajak. Adapun klarifikasi pajak, sebelum memulai pencatatan, sebuah perusahaan atau lembaga wajib pajak mengetahui jenis pajak terutang yang menjadi kewajiban dibayarkan. Pajak langsung. Adapun pajak langsung, pajak ini dikenakan berdasarkan jumlah penghasilan atau kekayaan yang dimiliki sebuah perusahaan atau lembaga. Pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dibayarkan saat terjadi sebuah transaksi keuangan. Pajak semacam ini biasanya diwakilkan atau dibebankan kepada orang lain. Akuntansi akuntansi pajak. Akuntansi pajak atau akuntansi pajak adalah pencatatan dan penyusunan laporan transaksi keuangan untuk mengetahui besar pajak yang harus dibayar. Pengertian akuntansi perpajakan sendiri adalah pencatatan dan penyusunan laporan sesuai transaksi keuangan untuk mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak atau WP. Akuntansi perpajakan tidak hanya berfungsi untuk mengetahui jumlah pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak, akan tetapi akuntansi perpajakan memiliki fungsi lain yang cukup penting, yaitu 1. Strategi. Akuntansi perpajakan berfungsi sebagai strategi untuk perencanaan perpajakan masa depan yang berasal dari data pembayaran pajak serta menjadi bahan penilaian kinerja perusahaan selama periode sebelumnya. Analisis. Berikut adalah sebagai bahan analisis untuk mengetahui jumlah pajak yang menjadi tanggung jawab perusahaan
di waktu yang akan datang untuk memudahkan perusahaan dalam hal yang mengurus pajak. Publik. Akuntansi perpajakan juga berfungsi sebagai laporan keuangan saat di investor atau keperluan publik lainnya. Pembanding. Terakhir, fungsi lain dari akuntansi perpajakan ini adalah menjadi dokumentasi perpajakan setiap tahunnya yang bisa digunakan sebagai pembanding untuk mengetahui riwayat perkembangan keuangan perusahaan. Baiklah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya pribadi Fahmi Lipka Yugi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.